Halo guys, welcome back to Lotok ID dengan gue Philip Villarnoel di sini. Pada hari ini gue bakal ngebahas terkait dengan alur persidangan di perkara perdata. Karena kan gue kemarin udah bahas tuh terkait dengan alur persidangan di perkara pidana. Nah, bagaimana akan penjelasannya? Check this out. Nah, jadi kalau misalnya dalam persidangan perdata itu sebenarnya agak mirip-mirip dengan pidana ya untuk siklusnya. Tapi memang ada beberapa pembedaan, misalnya kayak di requisitoir, terus pledoinya. Di situ kalau misalnya di perdata tuh nggak ada, jadi kita langsung mulai aja. Nah, pertama-tama itu hakim akan membuka sidang. Nah, ketika hakim membuka sidang ini, dia lihat para pihaknya hadir atau tidak. Kita kesampingkan dulu ya, bila dia tidak hadir, kita anggap aja hadir. Nah, ketika para pihak ini hadir, maka hakim pasti akan menjelaskan perlunya adanya mediasi. Ini yang membedakan di perkara pidana sama perdata ya. Kalau di perdata itu selalu diupayakan mediasi. Lebih baik penyelesaiannya itu di luar dari persidangan dibanding diselesaikan di persidangan, begitu. Nah, mediasinya ini ditunda oleh hakim dalam jangka waktu 22 hari untuk melaksanakan mediasi tadi. Dan ternyata kalau misalnya nanti kita melanjutkan nih, misalnya ternyata mediasi gagal, pembacaan surat gugatan, masuk ke dalam replik, duplik, itu kita tetap bisa mengadakan mediasi di luar dari itu. Nah, setelah itu, setelah kita mediasi, dalam 22 hari dari sekarang itu kita akan dipertemukan kembali. Nah, ketika kita dipertemukan kembali ini, nanti kita bakalan ditanya apakah mediasinya berhasil atau tidak. Nah, kalau misalnya tidak berhasil, kalau misalnya berhasil deh, bagaimana? Kalau berhasil, maka adanya perjanjian perdamaian. Ini nanti dibuatkan di pengadilan terkait dengan perjanjian perdamaian yang mengatakan bahwa penyelesaian perkara perdata ini sudah selesai. Tidak perlu lagi melalui jalur pengadilan. Nah, tapi kalau misalnya nggak bisa, bagaimana? Nah, jadi kalau misalnya nggak bisa, berarti sidang itu bakal dilanjutkan. Nah, dilanjutkannya dengan apa? Dengan agenda pembacaan tuntutan hukum oleh penggugat dan pemberian jawaban dari tergugat. Di sini nanti si penggugat dipersilakan untuk membacakan terkait gugatannya, yang memang nanti untuk beberapa kopian dari gugatan itu dikasih kepada hakim, terus juga diberikan kepada tergugat untuk surat gugatannya seperti itu. Setelah dibacakan, nanti hakim akan bertanya kepada si tergugat, apakah tergugat akan mengajukan jawaban, atau misalnya eksepsi terhadap hal tersebut. Nah, jadi memang si pihak dari tergugat ini diberikan kesempatan. Hak misalnya mereka mau, nanti ditanya, mau perlu berapa hari, misalnya dia bilang 7 hari. Terus nanti tanya penggugat terima dengan 7 hari, maka diketok palu 7 hari dari sekarang kita ketemu untuk membahas terkait dengan jawaban atau replik dari, atau eksepsi dari si tergugat. Nah, setelah masuk dalam eksepsi dan jawaban, nanti ada pembalasannya gitu, replik. Itu menjawab dari jawaban tadi. Biasanya replik ini pasti kalau dalam surat putusan perdata itu biasanya dia tetap mempertahankan ya di repliknya itu, dan dupliknya juga sama. Jadi replik ini adalah jawaban dari penggugat kepada tergugat setelah jawaban, dan nanti duplik itu adalah jawaban dari tergugat kepada penggugat setelah penggugat menyampaikan replik. Nah, setelah itu pemeriksaan saksi, tergugat, dan berbagai bukti lain dari kedua belah pihak. Jadi nanti di bawah ini mulai bukti-buktinya, pemeriksaan bukti tertulis, bukti surat begitu, pemeriksaan saksi-saksi terhadap kasus seperti ini. Nah, setelah itu nanti masuk dalam tahap kesimpulan. Ini kesimpulan ini adalah yang akan dibawakan oleh masing-masing pihak. Begitu, jadi mereka akan menyimpulkan bagaimana kondisi persidangan, terus mereka sampaikan bagaimana seharusnya nanti hakim bisa memutuskan. Jadi memang ini tipikalnya benar-benar seperti sebuah kesimpulan. Nah, setelah itu di ujungnya masuk dalam putusan hakim. Nah, putusan hakimnya yang akan menentukan siapakah yang akan menjadi yang memenangkan sidang, baik itu dari pihak menggugat maupun dari pihak tergugat, begitu. Nah, kalau misalnya tadi eksepsi atau jawaban, misalnya ada terkait dengan eksepsi-eksepsi yang memerlukan putusan akhir, misalnya harusnya pengadilan tidak berwenang atau hal-hal yang bisa membatalkan, itu sebenarnya bisa dulu ditunda. Itu sesuai dengan kewenangan hakim ya, dia bisa nunda untuk nanti diberitahukannya ketika di putusan akhir, bersamaan sama putusan akhir itu. Nah, terus sekarang kita masuk ke dalam bagaimana seandainya para pihak tidak hadir. Nah, kalau misalnya para pihak tidak hadir itu, kita lihat pihak yang mana yang tidak hadir. Kalau penggugat dan kuasanya itu tidak hadir, dan akan ditanyakan apakah mereka telah dipanggil secara patut. Jika belum, maka hakim boleh memanggil sekali lagi, dan hakim menentukan tanggal persidangan, begitu. Jadi, ditanya kembali. Seandainya memang belum dipanggil dengan patut, dipanggil kembali. Tapi kalau misalnya sudah dipanggil dengan patut, bagaimana? Ya, gugatan gugur. Itu sesuai dengan pasal 124 HIR. Sehingga penggugat nanti boleh mengajukan gugatan yang sama sekali lagi. Begitu. Jadi, menurut gue, misalnya penggugat sudah menggugat ya, mereka harus sudah siap ya. Terus bagaimana kalau ternyata tergugatnya yang nggak hadir? Sama. Kalau misalnya tergugat yang tidak hadir, kalau seandainya tidak dipanggil dengan patut, diulang lagi pemanggilannya. Tapi kalau sudah dipanggil dengan patut dan dia memang tidak hadir, maka
lanjut ke persidangan. Dilihat lagi, syarat-syarat formilnya terpenuhi tidak. Kalau misalnya tidak, berarti first take-nya nggak bisa diterima karena gugatannya tidak dapat diterima. Tapi kalau syarat-syarat formilnya iya, masuk lagi. Apakah gugatan beralasan menurut hukum? Kalau misalnya tidak, berarti first take atau gugatannya itu ditolak. Nah, tapi kalau misalnya iya, nah jadi first take atau gugatan seluruhnya atau sebagian dikabulkan. Itu ada di pasal 125 ayat 1 HIR. Nah, di sini yang nantinya bisa dijadikan suatu dasar. Seandainya memang dalam kasus perdata kita sudah panggil orangnya, panggil tergugatnya, tapi dia tidak bisa datang. Jadi memang dapat diputuskan tanpa adanya kehadiran mereka, begitu. Nanti untuk bagaimana enforcement-nya bakal gue bahas, atau mungkin kalau kalian punya pertanyaan bisa gue langsung cantumkan di bawah ini. Jadi menurut gue sekian untuk alur persidangan di perdata, memang agak sedikit lebih mudah dibandingkan pidana. Selain itu juga kan perdata urusannya adalah orang perorangan, sehingga tidak perlu banyaknya permasalahan, dan juga sebisa mungkin memang harus melalui jalur-jalur mediasi dalam penyelesaiannya dalam demokrasi.